Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memasuki bulan Rabiul Awal tahun Hijriyah, di berbagai tempat sering diadakan peringatan Maulid Nabi. Walaupun di masa pandemi dan dengan cara sederhana, peringatan tersebut tetap dilaksanakan, salah satunya di tempat ini. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti Maulid Nabi sebagai wujud mahabbatur Rasul, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Samping kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat Nabi, kita juga memenuhi hak Rasulullah SAW, yaitu menerima salam dari kita, solawat dari kita. Sisi lain, semoga yang paling pokok juga buat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan Sayyid Al-Bakri, sejarah peringatan Maulid Nabi dilakukan oleh Al-Mudhaffar Abu Sa'id, seorang raja di daerah Irbil, Baghdad. Peringatan Maulid pada saat itu dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan dengan berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sejarah ringkas kehidupan dan perjuangan Rasulullah, juga melantunkan sholawat. Di riwayat lain, peringatan Maulid Nabi pertama kali digelar pahlawan besar umat Islam, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih. Sementara itu, peringatan Maulid Nabi di Indonesia pertama kalinya dibawa oleh Wali Songo pada tahun 1404 Masehi. Secara substansial, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai bentuk upaya untuk mengenal keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam. Merujuk penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan 4 cara: membaca Al-Quran, memberi makan orang, bersedekah, dan mengungkapkan berbagai pujian kepada Nabi, seperti dengan membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Diba, Simtud Duror, dan yang lainnya, yang kesemuanya dapat mendorong hati untuk lebih giat melakukan amal kebaikan sebagai bekal di kehidupan akhirat kelak. Adapun keutamaan dari membaca sholawat adalah seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya sholatan, shallallahu alaihi biha ashron." Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah merahmatinya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'idan wa shallu 'alayya, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan jadikan kuburku sebagai perayaan, bersolawatlah kepadaku, sebab solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallamu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanadnya yang sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak dengan syafaatku adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan hadis hasan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qala faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'arabu salatuna alayka wa qad arimta? Qala yaquluna balid. Qala inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i sallallahu alaihi. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat, sebab solawat kalian akan sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, "Bagaimana solawat kami bisa sampai kepada Anda sementara jasadmu telah hancur?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan pada tanah untuk memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Adapun menghadiri peringatan Maulid Nabi menurut Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an berkata, "Man hadhara maulidar Rasul azzama qadrah faqad faza bil iman." Barang siapa yang hadir dalam majelis Maulid Rasul dan mengagungkan kedudukan majelis tersebut, maka dia telah meraih nilai iman yang tinggi. Sementara itu, menurut Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu an berkata, "Man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasuli ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidi hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin." Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk acara Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengumpulkan para saudaranya dan meneranginya dengan menghidupkan lampu dan memakai baju baru, memakai minyak wangi dan berhias semata-mata untuk mengagungkan kelahirannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama kelompok pertama dari golongan para nabi, dan dia berada di kedudukan yang sangat tinggi. Sementara itu, Al-Imam As-Sirri As-Sitti radhiyallahu an berkata, "Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'a illa limahabbatir rasul faqad qala alaihi salatu wassalam
Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang berangkat menuju suatu tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Rasulullah SAW, maka dia telah menuju ke taman dari taman-taman surga. Hal ini dikarenakan dia telah mendatangi tempat tersebut kecuali karena rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di surga. Acara pun usai, ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan makan bersama ala kadarnya. Demikian sekilas gambaran Maulid Nabi pada malam hari ini, yang tentunya semua mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.